Setelah kita mempelajari fungsi menu dan ikon di Microsoft Word, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling praktis, membuat dokumen dengan pengolah kata. Mari kita mulai. Langkah pertama adalah membuat dokumen baru. Caranya sangat mudah. Setelah kamu membuka aplikasi Microsoft Word, kamu akan langsung disajikan dengan beberapa pilihan template. Untuk memulai dari nol, cukup pilih blank dokumen. Setelah kamu klik, dokumen baru yang masih kosong akan muncul di layar, dan kamu siap untuk mulai mengetik. Setelah dokumen dibuat, langkah terpenting selanjutnya adalah menyimpannya. Ini wajib dilakukan agar pekerjaan kamu tidak hilang. Caranya, klik menu file di pojok kiri atas, lalu pilih Save As. Jendela baru akan muncul. Pilih lokasi di mana kamu ingin menyimpan file, misalnya di folder Documents. Selanjutnya, berikan nama file yang mudah diingat di kolom File Name, lalu klik Save. Ada perbedaan penting antara Save dan Save As. Jika kamu ingin menyimpan dokumen baru atau menyimpan dokumen lama dengan nama yang berbeda, gunakan Save As. Jika kamu hanya ingin menyimpan perubahan pada dokumen yang sudah ada, cukup gunakan Save. Setelah selesai bekerja, kita perlu menutup dokumen. Ada dua cara cepat untuk menutupnya. Klik ikon silang, X, di pojok kanan atas, atau klik menu file lalu pilih Close. Jika kamu melakukan perubahan pada dokumen tapi belum menyimpannya, Microsoft Word akan menampilkan sebuah notifikasi. Di sini, kamu punya 3 pilihan, Save untuk menyimpan perubahan, Don't Save untuk menutup tanpa menyimpan perubahan, atau Cancel untuk membatalkan perintah dan kembali ke dokumen. Setelah dokumen jadi, kita bisa memformatnya agar terlihat lebih rapi dan profesional. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah memblok atau menyorot teks yang ingin kamu ubah. Setelah itu, pergi ke tab Home dan lihat Group Font. Di sini, kamu bisa mengubah jenis huruf dan ukuran huruf sesuai keinginan kamu. Selain jenis dan ukuran, kita juga bisa mengubah gaya teks agar lebih menonjol. Setelah kamu memblok teks, kamu bisa menggunakan ikon-ikon di grup font seperti O ikon B untuk membuat teks tebal, O ikon I untuk membuat teks miring, O ikon U untuk memberi garis bawah pada teks. Ada juga fitur menarik lainnya, yaitu Drop Cap. Ini adalah fitur artistik yang sering digunakan di majalah atau buku, di mana huruf pertama dari sebuah paragraf dibuat lebih besar dan menjorok ke bawah. Kamu bisa membuatnya dengan klik tab Insert lalu pilih Drop Cap. Terkadang, kita perlu mengedit atau menyunting teks yang sudah kita ketik. Untuk menghapus teks, cara termudah adalah dengan membloknya lalu menekan tombol Delete atau Backspace di keyboard. Fitur lain yang sangat membantu adalah Undo dan Redo. Jika kamu tidak sengaja menghapus teks, cukup tekan Ctrl+Z atau klik ikon Undo untuk membatalkan aksi. Jika kamu ingin mengembalikan aksi yang sudah dibatalkan, gunakan Redo atau tekan Ctrl+Y. Seringkali kita perlu menyalin atau memindahkan teks. Untuk menyalin, copy, blok teks, lalu tekan Ctrl+C kemudian, pindahkan kursor ke tempat yang diinginkan dan tekan Ctrl+V untuk menempel, paste, teks tersebut. Untuk memindahkan, cut, blok teks, lalu tekan Ctrl+X setelah itu, pindahkan kursor ke tempat yang baru dan tekan Ctrl+V untuk menempelkannya. Fitur ini sangat efisien untuk dokumen yang panjang. Untuk mencari teks, tekan Ctrl+F atau klik Fin di tab Home. Ketik kata yang dicari, dan Microsoft Word akan menyorot semua kata tersebut. Untuk mengganti teks, tekan Ctrl+H atau klik Replace di tab Home. Masukkan kata yang ingin kamu cari di kolom Find Word, dan ketik kata penggantinya di kolom Replace With. Kamu bisa mengganti satu persatu dengan Replace atau mengganti semuanya sekaligus dengan Replace All. Terakhir, mari kita bahas cara membuka dokumen yang sudah kita simpan. Buka aplikasi Microsoft Word, klik menu File, lalu pilih Open. Kamu bisa memilih dari daftar dokumen yang baru-baru ini kamu buka,
atau klik browse untuk mencari file di komputer kamu. Setelah menemukannya, cukup klik Open untuk membukanya. Membuat dokumen dengan Microsoft Word adalah proses yang terstruktur. 3 langkah utamanya adalah membuat, menyimpan, dan menutup. Dengan menguasai fitur-fitur formatting dan editing yang telah kita bahas, kamu bisa membuat dokumen yang tidak hanya berisi informasi, tetapi juga terlihat profesional. Kunci untuk menguasai semua ini adalah latihan yang terus-menerus. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?